Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dwi Lestari, guru penggerak angkatan 10 dari SMKN 1 Ngawi. Saya bersama rekan saya, Ibu Ati Rawindasari, salah satu guru bahasa Jawa di SMKN 1 Ngawi. Selamat siang Bu Anti. Selamat siang. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk Bu Dwi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Oh iya Bu Anti, hari ini kita akan melakukan praobservasi ya. Sebelum Bu Anti nanti mengikuti kegiatan observasi di dalam kelas gitu. Nah, tujuan dari observasi itu sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana nanti Bu Anti itu mengajar di kelas itu bagaimana gitu ya. Terus setelah itu tujuannya yaitu sebagai persiapan awal agar pembelajaran Bu Anti nanti lebih siap gitu. Oh ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bu Anti sudah siap menjawab ya? Baik, siap. Oke. Pertanyaan pertama ini, tujuan pembelajaran yang akan Bu Anti capai itu kira-kira apa ya? Oh iya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu nanti ada beberapa nggih Ibu ya. Yang pertama itu mengklasifikasikan uburampe. Jadi ada alat dan bahan dalam materi tradisi upacara adat Panggih Manten. Kemudian menganalisis makna tersirat dan tersurat dari bahan dan uburampe tersebut, kemudian menganalisis susunan tata cara upacara adat Panggih Manten juga. Terus setelah itu nanti anak-anak berkelompok mempresentasikan upacara adat yang akan disampaikan oleh mereka. Oke, begitu. Jadi yang Bu Anti nanti mau mengklasifikasikan, gitu ya, terus menganalisis dari tata cara adat Manten itu tadi. Iya, betul. Baik. Area pengembangan yang ingin Bu Anti capai dari ini itu apa kira-kira? Area pengembangannya itu anak-anak bisa tahu ya untuk klasifikasi. Oh, kalau di upacara Panggih Manten itu ada berbagai uburampe dan alat-alatnya. Jadi anak-anak tahu, oh ini maksudnya kalau ada balangan gantal itu artinya apa dan seterusnya. Jadi kan banyak ya itu susunan. Jadi anak-anak tahu atau mengerti bahwasanya ada maknanya dari setiap alat dan uburampe. Iya, tata caranya itu juga. Nah, untuk biar anak-anak tahu itu ya, biar rancangan pembelajaran yang Ibu Anti lakukan apa kira-kira? Oh, untuk rancangan pembelajarannya nanti kan ada berbagai strategi dan model. Ya. Jadi saya akan menggunakan problem based learning. Ya, anak-anak nanti akan saya kelompokkan untuk mencari apa saja sih uburampe dan alat bahan yang dipakai dalam upacara Panggih Adat Manten itu sendiri. Terus kemudian nanti anak-anak berdiskusi mencari dalam berbagai media pembelajaran. Maksudnya di internet, di video YouTube seperti itu. Jadi anak-anak nanti mencari sendiri. Jadi nanti anak-anak lebih aktif gitu. Iya, ya? Jadi harapkan anak-anak lebih aktif, lebih bisa menyelesaikan dari permasalahan yang akan saya beri. Jadi dengan metode problem based learning tadi, diharapkan anak-anak itu bisa menggali permasalahannya, bisa solusinya apa. Iya. Oke, Bu Anti, kira-kira kapan kegiatan ini akan dilakukan? Oke, baik. Untuk jadwal, saya kebetulan mendapatkan jadwal di hari Senin, tanggal 9 bulan September 2024, jam 23 ya Ibu ya, setelah upacara selesai. Itu nanti akan dilaksanakan di kelas 11 AK1. 11 AK1. Iya. Baik, untuk memastikan ini akan dilakukan hari Senin tanggal 9 September 2024 yaitu setelah upacara di kelas 11 AK1. Iya. Itu berapa jam Bu nanti? 2 jam. 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang Ibu Anti dapatkan? Ya, dari percakapan kita berdua ini ya, alhamdulillah saya menjadi lebih fokus ya Ibu ya, lebih fokus, lebih paham, lebih mengerti apa yang harus saya
persiapkan kemudian untuk observasi. Harapkan nanti setelah bukan setelah ya, pas observasi itu saya sudah siap gitu ya. Dalam artian sudah siap dari segala media, dari semua persiapan yang akan saya lakukan pada observasi tersebut. Iya. Baik Bu Anti, dari pra observasi ini semoga nanti membuat Bu Anti itu lebih semangat lagi, lebih mampu dalam mengelola kelas nanti ya. Sampai berjumpa nanti. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa juga di observasi nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan upacara adat nama pokok soalnya ini kenapa ya karena amarga apa biar apa tuh MC kan kenapa pak ini dari upacara adat amarga tentang kegiatan upacara adat itu dipakai nah sama ke upacara adat fokus materi panggil materi tahu ya panggil atau materi berarti nah ini kau wonten sekedri kanggo motivasi kanggo akan sego benar sego empal segene pengantinannya jadi murid ojo nakal kudu olah hati sing Kalau saya ingat kelas menikah apa sih? Nah, sadarnya diawiti kagum ikut materi tradisi upacara adat lan sampai sedaya saged dapat menika kagum tes diagnostik belum masuk nilai ya untuk tes diagnostik hanya untuk melihat seberapa kalian paham dengan materi ini. Ini kalau relativisis punya akunnya apa? Materi dalam nanti materi
Jadi dereng lebih nilai. Jadi saya namanya tunggu. Oke, lanjut ya. Oh ya, lo berdiri kenale, masih keinget toh? Pas pertama aku ngebut tentang kelas ini kok wonten kesepakatan kelas. Sing salah sawijine kulo biasanya nyorot ini kok santun dalam berkata dan bersikap ramah. Nah, kalau ben apa gitu loh? Luwih fokus. Buatan bareng ngomong kasar. Buatan bareng ngendikan sing ora kudu diomongke gitu. Nah, terus amargi zaman sak menika kuwi globalisasi kuwi luwih akeh. Terus kata bung-bung ora enak artine nanging biasanya diucapke kanggo ucap-ucap bisa. Nah, lo beda refleksi. Pon nggih. Ini selalu datang tepat waktu ya. Terus saling menghargai. Terus menggunakan HP nek iki mau Mas. Sosok dili-dili ngoten iki. Terus kalau benek kalau boten nengken buka HP. Terus buka HP. Konsekuensinya langsung sadar diri terus jaga keresian nyaman lah terkait kelasan dalam kata lah sedikit uang kemudian mari konsekuensi toh damel paringan utawa dokumen sing bakal diomongke ing anakmu toh sakral. Oke, sampai sini nih. Pelajari kita gembari. Apa nak? Oh, maaf ya sedikit. Prasmana. Sampai sini nih. Cucuk lampah nggih wonten cucuk lampah nggih. Terus jero materi menika wonten PPT, wonten video, lan wonten kumpulan gambar. Semoga saged sinau sing pundi kemawon. Materine wonten upacara panggih manten. Upacara panggih manten inggih menika diarani jauh utawa tembung. Yaiku puncak acara tradisi perkawinan ning Jawa.
wonten lirang kembar mayang. Ngerti lirang kembar mayang? Tahu. Lirang nih. Terus wonten balangan gantau. Oke, di bawah soal sampai jawab. Balangan gantau. Terus wonten wiji dadi. Betul, wiji dadi midang simburan di anggapannya ya sing di sing diajak melangkah wonten ing palenggahan Sasoloripuro kalian bapak ini nggih ngajeng ibuke terus saking materi Allah wonten pinanganan mungkin belum supaya tujuan pembelajaran NGO menika siswa mampu mengklasifikasikan beberapa utawa alat lan bahan kang digunakake ing urut-urutane kangge teman-teman. Jadi kalian bisa tahu itu sing diarani bahan, itu sing diarani alat. Ngerti ya alat apa? Kayak seumpama roti, seumpama gawe roti, sing diarani bahan berarti sing diarani alat. Nah, jadi kalian bisa tujuannya pembelajaran ini mengklasifikasikan. Oke, saat ini diskusi kelompok. Kalau sampun dua bagi kelompok semoga langsung keluar panggungnya piyambak kelompok setunggal nanti dari ini kelompok kali ini juga setahuan kali ini terus yang kepindo rambutan babakan Borampe itu terdiri dari bahan dan alat apa wae sing kudu dicetakake ing saben urutan panggemanan ini sing dilakukan jadi nanti saka ke-11 kuwi awakmu goleki bahan lan alatnya sama lima kembar mayang bulan ini bahannya apa terus alatnya nanti terus panggil asal kertasnya buatan ditanya semoga sampai berapa saya bukan kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedaya memiliki ajang presentasi aktif hasil diskusi kita. Kula perkenalkan kula Alicia Sental. Kula juga Fatul Mas. Kula Anissa Kurniawati. Absen 18.
banyu. Kurangnya alat yaitu ondo, kloso, jaring, cinduk, kalian kendil. Sindek, kurangnya alat ini punika kain jujur. Jogja bumbu timbang ikan kona. Enten ikan kona. Wonten ikan konan saking kelompok sana sih. Kene. Boten. Enten ilmu sakit dicoba. Cepat semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampai kelompok kawan Bijian yang kata tujuh mereka nopo. Wonten kita kenal malih. Dadah. Mencekak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatukan pendapat ini dengan mereka dan kelompok siji dan liane wonten sanese. Mangsulane ora adoh lan ora tebih saka Jawa dan kalian saking Jawa. Mereka main mappingnya, deh. Sudah sing dengan bukan dengan sama. Malah diri dua sing ada kiranya. Oke, semoga disenang. Sing kepisan wonten liron kembar mayang butuhake kembar mayang. Dan mawon nggih. Kembar mayang nampung kembar mayang. Banjur balangan gantal. Balangan gantal menika butuhake bahane godhong suruh sing ditaleni. Beras kuning, gile kawak, jagung kawak, kacang kawak, wit receh, oil, kembang selangan, bumbon, banjur, gabar. Jadi nek ditulis beras karo gabar ngertos. Ora sing nggawe tulisan saged gambar. Oh iya,
Wes. Iki mertui, iki bapak. Iki mertuone. Iki besan. Iki besane iki wong tuane sing perempuan. Nah, menika timbangan lan bobot iki bapak. Bapake teman putri. Iki sing jenenge Sindra. Ini jenenge Cida-cida. Mungkin sampah juga enak. Tolong maksudnya refleksi pembelajaran Asian. Saya tanya, apa tuh hal yang menarik atau hal yang gawe awakmu seneng ing pembelajaran dinamika lan saka materi dewa apa sing mbok ngerti. Semoga kula pengen kerja. Boleh tanggal-tanggal aku jawab itu nomor hal yang menarik sama pembelajaran ini. Saged mengatasi profesi aspek pada adat Mandailing. Hal yang menarik dari pembelajaran ini jelas ngerti enten dari kayak sana si Anissa Alisa gitu Alisa sana si Alisa sini geng coba apa nak mau tanya tanya apa sama pembelajaran ini mau lebih menarik belum pernah dan saya menguasai semenjak setelah kami belajar dari mengertos beberapa oposisi oke bantu Lajeng
pembelajaran siang menikah, mungkin pembelajaran menikah sakit ini tambahan ilmu satu kemauan. Tepuk tangan kado itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Sri Dwi Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Ngawi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Antik Rawindasari sebagai rekan yang diobservasi pada fase sebelumnya. Dan juga bersama Bu Yayu Anik Nurhaniah selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Yayu. Assalamualaikum Bu Anti. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mendung ya Bu. Iya. Oke. Baik, saya mulai. Nih, kita berbincang-bincang sebentar nih Bu. Kemarin kan Bu Antik sudah ini ya, sudah melakukan pembelajaran di kelas dan juga diobservasi. Iya. Ini Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ini tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana Bu Antik dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Baik Bu, kita mulai nggih. Bagaimana perasaan Bu Antik terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan kemarin? Baik Bu Dwi, terima kasih atas pertanyaannya. Perasaan saya berjalannya observasi kemarin itu senang ya, senang karena saya diobservasi sama Bu Dwi, sekalian saya bisa belajar. Jadi saya bisa bertanya apa yang saya siapkan dan apa yang sekiranya nanti bisa saya tambahi jika ada kekurangan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Begitu. Jadi Bu Antik merasa senang gitu ya Bu, karena sebelumnya kita sudah melakukan mungkin praobservasi itu ya Bu. Jadi praobservasinya itu ternyata berguna yang dia lebih mengarah ke pembelajarannya gitu. Betul. Baik Bu. Bisa diceritakan kembali nih Bu terkait dengan area pengembangan yang Ibu Antik sudah lakukan, kira-kira itu gimana tahap-tahapannya, gimana langkah-langkahnya gitu Bu. Bagaimana begitu. Untuk area pengembangannya kemarin waktu praobservasi kan saya bilangnya anak-anak mengklasifikasikan ubur rampe atau bahan alat yang digunakan dalam materi upacara adat panggih manten gitu. Saya sudah cerita kalau materinya itu sudah ke tahap yang kedua, masuk yang materi yang kedua. Itu untuk tahap-tahapnya. Pertama saya seperti biasa membuka pembelajaran, mengkondisikan siswa, kemudian saya memberikan tes diagnostik untuk mengetes awal bagaimana anak-anak itu memahami pembelajaran tersebut atau tidak. Kemudian saya merefleksi anak-anak terkait dengan disiplin positif di sekolah kita. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu saya menyampaikan beberapa materi. Biasanya saya akan memberikan materi itu secara keseluruhan. Nah, untuk yang kemarin itu saya hanya memberikan poin-poinnya saja. Kemudian saya menjadi lebih tahu bahwasanya materi itu sebenarnya tidak hanya PPT saja, bisa ditambahi video atau gambar. Jadi itu termasuk diferensiasi kontennya. Itu kemudian setelah memberikan materi, anak-anak saya arahkan untuk diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya itu saya bagi sesuai dengan sistem belajar mereka masing-masing, dan diagnostiknya itu sudah saya lakukan seminggu yang lalu begitu. Kemudian mereka diskusi mengklasifikasikan urut-urutan panggih manten itu seperti apa.
awalnya saya menjelaskan materinya tersebut. Kalau urutannya panggih manten, upacara panggih manten itu ada beberapa urutan dan ada 11 urutan. Kemudian anak-anak mencari bahan dan alat yang digunakan pada kegiatan upacara tersebut. Kemudian anak-anak mengklasifikasikan mana toh yang disebut bahan dan mana yang disebut alat untuk suatu upacara tersebut. Terus anak-anak aktif juga kebetulan saat itu karena saya sudah memberikan berbagai foto. Sebelumnya saya mungkin hanya menceritakan saja nih Ibu. Jadi kemarin itu saya berikan beberapa foto. Jadi anak-anak itu sudah ada pemantiknya gitu loh. Oh itu yang namanya liron kembar mayang. Oh itu yang namanya wijidadi, seperti itu. Kemudian setelah mereka diskusi, setelah presentasi saya menguatkan kembali apa yang mereka presentasikan dengan berbagai kelompok. Kemudian saya memberikan post-test. Nah, ternyata hasil dari pretest dan post-test itu di post-testnya meningkat karena memang anak-anak jadi lebih tahu, dan di situ pun saat diskusi anak-anak itu juga lebih aktif juga ya, mau mungkin karena tertarik ada gambarnya itu. Seperti itu Bu, pengembangan. Ya, jadi di area pengembangan itu Bu Anti lebih ke pengetahuan gitu Iya, tetapi lebih ke klasifikasi. Nah, itu Bu. Menurut Bu Anti sendiri itu sejauh ini keberhasilannya dibanding dengan pembelajaran yang sebelumnya itu ada nggak perbandingannya? Ada, yaitu siswa itu jadi lebih aktif dan lebih lebih bisa memahami dan pengetahuannya pun lebih menambah ya, karena saya memberikan pemantik gambar itu tadi. Jadi pengetahuannya anak-anak lebih ketimbang mereka mencari gambar sendiri, mungkin juga bisa gambar kan banyak juga ya Bu ya. Itu mereka lebih itu tuh yang namanya ketika proses kerobongan itu seperti itu. Gitu. Oke. Jadi yang berhasil itu karena menggunakan gambar pemantik. Iya, gitu. betul. Nah, dari ini hal yang dilakukan Bu Anti di kelas ini kira-kira ada nggak kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi gitu saat melakukan pembelajaran itu? Oh iya, untuk kendalanya mungkin di segi manajemen waktu nggih, Ibu. Karena saat itu mapel bahasa Jawa itu kan 2 jam saja ketika 1 minggu itu dalam pertemuannya. Jadi dalam manajemen waktu karena urutannya itu lebih banyak, lebih detail begitu. Jadi saya sendiri belum bisa mengatur waktunya. Untuk diagnostik itu segini menit, untuk materi segini menit, untuk diskusi segini menit, seperti itu Bu. Jadi saya lebih ke istilahnya terus-terusan gitu loh, maksudnya tidak bisa sudah selesai, misalkan saya harusnya 7 menit diskusi sudah selesai, itu belandang di istilahnya ya. Jadi itu ya kendalanya itu lebih ke manajemen waktu. Kira anak-anak itu seringnya molor gitu. Iya, jadi molor gitu, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu kira-kira terjadi itu karena apa tadi Bu? Karena menurut saya kurangnya saya dalam mengatur waktu. Misalkan harusnya 7 menit selesai gitu, tapi saya tidak menghentikan saat 7 menit sudah selesai. Nah, jadi harusnya mungkin ada yang mengingatkan kembali ya, atau mungkin saya sendiri juga harus lebih teliti kembali melihat, oh iya ini sudah, misalkan di awalnya itu jam 10, misalkan harusnya sampai jam 10 lebih 7, tapi saya masih belandang terus gitu, dia molor sampai 10 menit, jadinya waktunya terasa kurang. Oke. Baik, itu kan kendala yang Bu Anti hadapi nggih. Nah, kira-kira rencana ke depan untuk menghadapi kendala tersebut itu apa? Oh iya, rencana ke depan untuk menghadapi kendala, karena kendalanya saya terkait waktu nih Ibu, berarti saya harus lebih fokus kembali, lebih detail kembali saat
melaksanakan tahapan-tahapan dari proses pembelajaran. Misalkan pembukaan harusnya 10 menit, saya nggak usah panjang lebar. Terus misalkan kalau diskusi itu kurang lebihnya 15 menit harusnya selesai, berarti saya harus meneliti kembali. Mungkin saya harus melihat jam, oh ini dimulai jam 10.15, kalau 15 kemudian berarti jam 10.30 harus sudah selesai, dan saya harus tegas juga untuk menghentikan bahwasanya ini sudah selesai, begitu. Jadi Kontrol diri lagi. Kontrol diri. Baik, Bu, nanti kita akan lebih fokus, lebih detail, gitu iya. ya Bu, lebih urut-urutannya itu disesuaikan dengan jam-jam yang sudah ada, gitu nih. Terus harus lebih tegas kita ketika Iya. sudah selesai ya harus selesai, gitu. Harus lebih tegas kembali. Baik Bu, nanti mudah-mudahan rencananya dapat berjalan dengan lancar nih. Nah, kira-kira akan dilakukan kapan? Oh begitu. Untuk namanya juga evaluasi nih Bu. Jadi saya akan melakukan di pembelajaran berikutnya. Mungkin juga di kelas yang lain juga, kelas ya kan? Soalnya kan kemarin karena kemarin itu suatu pembelajaran bagi saya, jadi saya tahu, oh iya kalau di kelas ini berarti kendalanya seperti ini. Kemungkinan di kelas lain nanti juga seperti itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Baik Bu Anti, mudah-mudahan rencana yang Bu Anti terapkan itu bisa diterapkan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan pembelajaran dalam memanajemen waktu lebih tepat lagi dan juga lebih baik lagi, gitu ya Bu. Terima kasih. Saya akan memberikan sedikit umpan balik nih Bu terkait dengan ya observasi yang saya lakukan kemarin. Iya. Umpan balik saya juga sama Bu, dalam memberikan ini pembelajaran, langkah-langkahnya Bu Anti itu sudah sangat runtut dan juga maju siswa. Saya lihat siswa itu juga aktif, terus berdiskusi dengan sungguh-sungguh gitu nih Bu, nggak ada yang cuma angka ikut gitu, nggak ada. Terus cuma ya ini tadi sama ya, manajemen waktu kemarin itu memang sudah bel gitu nih Bu, tetapi kita masih belum selesai gitu. Hanya itu saja. Terima kasih pada Bu Anti sudah menyempatkan waktu untuk percakapan pasca observasi ini. Ya, sama-sama. Kemudian umpan balik akan diberikan oleh Bu Yayu Ani Mutamia selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Anti. Bu Anti, guru pengajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu sangat jarang sekali. Luar biasa. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada Bu Dwi yang sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan tadi untuk pasca observasi mungkin kita bisa berbincang sedikit mengenai tadi penjenengan melakukan coaching pasca observasi. Bagaimana perasaannya Bu tadi? Perasaannya alhamdulillah lega Bu. Ya. Cuma memang baru pertama kali agak kaku, kurang luas gitu aja menurut saya. Perasaannya lega. Kemudian saat melakukan coaching penjenengan merasa sudah melakukan hal-hal yang perlu saya pertahankan ke depan. Oh, kalau coaching berarti seperti ini sudah perlu saya pertahankan, atau mungkin hal baik yang sudah saya lakukan dalam coaching ini ternyata luar biasa. Itu apa yang bisa Nyan ungkapkan? Biasanya lebih ke alur cerita. Iya. Saya dari mempelajari modul di LMS itu, Ya. saya jadi mengetahui kalau coaching itu ternyata ada alurnya, yaitu alur tirta itu. Sehingga yang perlu saya pertahankan yaitu urutan dari alur tirta itu, Baik. agar coaching berjalan dengan lancar. Urutan alur cerita nih. Terus di sini juga tadi tentunya dalam proses pasca observasi tadi ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Ada. Jadi dari percakapan coaching pasca observasi ini, hal yang perlu diperbaiki mungkin kelulusan yang seperti saya katakan. Kelulusannya. Agak kaku, terus kurang ini, mungkin kurang luas aja gitu. Luas dalam arti bagaimana ya betul ya? Lebih ke seperti teman ngobrol. Oh, gitu. oke, baik ya. Kalau ini kan agak ini gitu, tentang ceritanya masih terlihat gitu. Oh ya, baik. Memang seperti itu butuh sebuah apa ya istilahnya proses. Terus untuk menghadapi tersebut atau solusi dari yang menjenengan sampaikan tadi, bahwa saya ternyata ketika proses coaching tadi itu
kurang luwes atau mungkin terlalu kaku, itu nanti ke depan apa yang Bu Dwi mau lakukan? Kemungkinan saya akan terus berlatih coaching gitu. Mungkin Iya. kalau jika ketemu siswa yang mendapatkan masalah itu, saya nanti selalu menerapkan Delta ini agar saya lebih terbiasa untuk menggunakannya dan tidak kaku lagi gitu. Bisa disampaikan nanti kira-kira kapan akan dilaksanakan begitu? Insya Allah jika ada siswa atau guru yang membutuhkan untuk di coaching gitu, insya Allah akan segera Bu. Mungkin kalau mungkin setelah ini jika ada ya insya Allah Berarti sesegera mungkin. sesegera mungkin gitu. Ya. Baik Bu Dwi, nanti saya tunggu kabarnya untuk kita bisa berdiskusi kembali kira-kira perkembangan apa yang sudah dicapai Bu Dwi saat melakukan proses coaching. Apakah dengan penerapan atau solusi yang disampaikan Bu Dwi bahwa akan sering melakukan praktik coaching baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswa, akan dengan sendirinya menjadikan Bu Dwi menjadi coach yang ahli nanti. Amin. Diusahakan. Baik, jadi mungkin ada beberapa hal dari kita bisa sampaikan di sini berkaitan dengan proses coaching tadi. Kalau kita amati untuk penjenengan Bu Dwi dan Bu Anti tadi, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, kemudian juga sudah mengikuti alur cerita yang ada dan sangat kooperatif di sini. Bu Dwi sudah berusaha untuk menggali semaksimal mungkin hal-hal yang perlu ditingkatkan dari Bu Anti juga, dan itu keluar dengan sendirinya tadi. Kemudian juga Bu Dwi tadi juga sudah menyampaikan untuk kira-kira hal positif apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi yang tentunya perlu dipertahankan. Kemudian di sini berdasarkan tadi kita melakukan proses coaching tadi pun, bahwa Bu Dwi merasa ada kekakuan atau kurang keluasan, sehingga nanti solusi yang akan dilakukan Bu Dwi adalah seringnya melakukan proses coaching utamanya dengan siswa ataupun dengan rekan sejawat. Dan saya kira itu sudah luar biasa sekali dan tetap bersemangat untuk proses-proses baik dan praktik baik selanjutnya. Terima kasih Bu Dwi, Bu Andi. Terima kasih Bu Yayu. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dengan baik. Dari kegiatan percakapan pra observasi, dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.